Cerita di part 2 ini dimulai ketika Gio bertemu dengan teman-temannya. Gio menceritakan rencana pernikahannya dengan Sehi. Awalnya teman-teman Gio tidak percaya kepadanya. Namun akhirnya Gio berhasil meyakinkan mereka bahwa ia telah jatuh cinta kepada Sehi dan ingin segera menikah. Di sisi lain, Sehi juga mengumumkan pernikahannya dengan Gio kepada rekan kerja di kantornya. Reaksi mereka sama dengan teman-teman Gio. Awalnya mereka kaget dan tidak percaya, namun akhirnya ia berhasil meyakinkan temannya bahwa ia sungguh-sungguh akan menikah. Agenda Gio dan Sehi selanjutnya adalah bertemu dengan keluarga Sehi. Kali ini Gio yang merasa gugup menghadapi keluarga Sehi. Suasana menjadi sedikit tegang karena ternyata Sehi memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya. Mereka tidak saling berkomunikasi layaknya ayah dan anak. Beruntungnya Gio memiliki pengalaman sebagai penulis drama. Ia dengan mudah memahami karakter seseorang. Ia berhasil merebut hati ayah dan ibu Sehi. Ia meyakinkan mereka bahwa ia mencintai Sehi dan juga memanggil Sehi dengan panggilan sayang Oppa. Agenda berikutnya adalah pertemuan kedua keluarga. Saat makan malam bersama, mereka membahas rencana pernikahan anak-anak mereka. Sebelumnya, Sehi dan Gio sudah berdiskusi berdua bahwa mereka tidak akan mengadakan upacara pernikahan untuk menghemat biaya. Namun, malam itu terjadi sedikit perdebatan. Ibu Gio dan ayah Sehi menginginkan upacara pernikahan, sementara ayah Gio dan ibu Sehi setuju untuk tidak mengadakan upacara pernikahan. Saat sudah di rumah, Gio berusaha membujuk ibunya, namun ibunya tetap bersikeras menginginkan upacara pernikahan untuk Gio. Ibu Gio telah bersusah payah membayar biaya kuliah Gio. Ia tidak mau anak perempuannya diremehkan oleh keluarga Sehi. Sementara itu di sisi lain, Sehi juga melakukan hal yang sama. Namun bedanya, ia tidak bicara langsung kepada ayahnya. Ia meminta ibunya untuk menjadi perantara. Sehi tidak mau ayahnya memanfaatkan upacara pernikahannya untuk ajang pamer kepada kolega-koleganya. Ayah Sehi bersikeras untuk menggelar acara pernikahan. Ia berkata, pernikahan tanpa upacara pernikahan bukanlah pernikahan. Kembali ke apartemen, Gio dan Sehi saling menanyakan kabar masing-masing. Gio tidak berhasil membujuk ibunya. Begitu pula dengan Sehi, tidak berhasil membujuk ayahnya. Mereka terdiam sejenak. Lalu Gio bertanya kepada Sehi, kenapa mereka tidak menyelenggarakan upacara pernikahan saja, agar masalah ini tidak berlarut-larut. Ternyata Sehi punya pemikiran yang sama. Mereka pun mulai mempersiapkan diri untuk upacara pernikahan. Karena ini pernikahan kontrak, tentu saja mereka juga menyiapkan surat perjanjian pernikahan yang akan berlaku selama 2 tahun. Singkat cerita, tiba pada hari upacara pernikahan. Teman Gio yang harusnya menjemput mereka malah terjebak macet. Sehi dan Gio pun terpaksa naik bis menuju gedung pernikahan mereka agar tidak terlambat. Acara upacara pernikahan akan segera dimulai. Teman Sehi, Mas Sanggu, yang menjadi MC di acara tersebut. Tamu undangan juga sudah memenuhi gedung. Namun tiba-tiba salah satu rekan kerja Sehi berbisik kepadanya telah terjadi sesuatu dengan Gio. Sehi pun langsung bergegas menghampiri Gio di ruang tunggu. Ternyata Gio sedang menangis di sana. Sehi menemukan secarek surat dan sebuah album foto masa kecil Gio di atas kursi. Surat tersebut ditulis oleh ibu Gio yang ditujukan untuk Sehi, tapi Gio malah membacanya lebih dulu. Isi surat tersebut cukup mengharukan. Ibu Gio meminta 2 hal kepada Sehi. Ibu Gio meminta Sehi untuk tidak menghalangi impian Gio menjadi penulis, dan meminta Sehi untuk selalu menemani Gio ketika Gio menangis.
Acara akan segera dimulai. Mereka harus memasuki ruangan. Namun, Jio masih menangis. Sulit baginya untuk berhenti menangis. Sehi seharusnya masuk lebih dulu. Tetapi, melihat Jio masih menangis, Sehi pun mengelurkan tangannya. Ia berkata, mereka harus masuk bersama. Sehi akan berada di samping Jio. Jio dan Sehi pun memasuki ruangan, berjalan bersama bergandengan tangan. Jio terlihat sangat cantik, meskipun hanya mengenakan gaun yang sederhana. Acara pernikahan berjalan dengan lancar. Mereka juga melakukan sesi foto bersama. Setelah sesi foto selesai, Sehi terlihat kelelahan, hingga hidungnya mimisan. Jio membawa Sehi ke suatu ruangan untuk membersihkan darahnya. Selesai membersihkan darah di hidung Sehi, Jio pergi ke toilet untuk mencuci sabut tangannya. Saat ia kembali, ia melihat ibunya sedang mengobrol dengan Sehi. Jio mendengar percakapan mereka dari luar. Sehi meminta maaf kepada ibu Jio. Ia tidak bisa berjanji untuk membahagiakan dan melindungi Jio. Ia hanya bisa berjanji untuk tidak menghalangi jalan Jio untuk meraih impiannya. Ibu Jio pun berterima kasih kepada Sehi karena telah mengatakan dengan jujur. Ia lebih menghargai kejujuran Sehi daripada janji-janji omong kosong. Acara pernikahan pun selesai. Mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri. Walau dalam ikatan kontrak perjanjian yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Alasan utama mereka berdua menikah karena Jio membutuhkan tempat tinggal, sementara Sehi membutuhkan uang tambahan, dan juga ia sudah lelah selalu dituntut ibunya untuk segera menikah. Di hari pertama setelah mereka menikah, Jio menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Sehi bilang masakan Jio enak. Jio pun merasa senang mendengar pujian itu. Hari ini, Jio juga akan mencari pekerjaan sambilan. Ia melamar pekerjaan di salah satu kafe, namun tidak diterima karena alasan usia. Jio mendatangi kafe lain yang membuka lowongan. Saat ingin bertanya kepada sang pemilik tersebut sedang sibuk memanggil-manggil nama Boknam. Pemilik kafe meminta bantuan Jio untuk mencari Boknam, karena ia sedang kerepotan melayani pelanggan. Jio pun pergi mencari Boknam, namun ia salah mengira. Ia kira Boknam adalah seekor anjing. Pemilik kafe hanya menyebutkan ciri-ciri Boknam, memiliki rambut coklat, memakai baju pink, dan terlihat cantik. Jio bertemu dengan seorang pria muda tampan yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan yang disebut oleh pemilik kafe. Tetapi Jio tidak menyadarinya. Jio bertanya kepada pria itu, apakah ia melihat Boknam. Tapi pria itu menjawab tidak melihatnya. Pria itu meminta nomor Jio. Ia akan menelpon Jio jika melihat Boknam. Dan Jio memberikan nomornya begitu saja. Saat akan pulang, Jio tidak sengaja bertemu dengan Mas Sanggu. Mas Sanggu mengajak Jio untuk mampir ke kantornya dan ikut makan siang bersama. Tentunya juga ada Sehi. Ketika semua orang berkumpul untuk makan bersama, rekan-rekan Sehi sangat senang dengan kedatangan istri Sehi. Jio tersipu malu dengan ucapan mereka. Berbeda dengan Sehi yang terlihat tanpa ekspresi. Malam harinya, Jio dan Sehi pulang bersama. Jio terlihat sangat senang hari ini. Bisa sarapan bersama, berkumpul bersama teman-teman Sehi, dan pulang bersama. Jio juga merasa senang ketika Sehi menggunakan kata kita untuk mereka berdua. Sesampainya di apartemen, mereka disambut oleh kucing Sehi. Jio langsung menggendong kucing itu dan memanggilnya Wuri. Jio menamai kucing Sehi dengan nama Wuri. Sehi merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Kucing miliknya dipanggil dengan nama lain oleh orang lain. Ia juga tidak nyaman ketika Jio datang ke kantornya. Mereka memang sudah menikah, tetapi Sehi tidak mengharapkan hubungan yang lebih dari pemilik dan penyewa. Sehi ingin menghindari situasi di mana mereka harus terlihat sebagai sepasang suami istri.
Jio menyadari ia telah salah paham dengan sikap baik Sei. Ia salah mengartikan ketika Sei mengucapkan kata kita dalam hubungan mereka. Keesokan paginya, Jio bersikap sedikit judes. Ia menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Ia tidak mengajak Sei untuk makan bersama. Jio meminta maaf kepada Sei atas sikapnya yang telah membuat Sei tidak nyaman. Jio juga meminta Sei untuk tidak mengucapkan kata kita dengan mudah, karena itu bisa membuat Jio salah paham. Saat Jio sedang makan, handphonenya berdering. Orang yang menelponnya adalah pria yang ia temui kemarin saat sedang mencari Boknam. Tiba-tiba saja, pria itu bertanya, apakah Jio punya pacar? Jio menyalakan loudspeaker di HP-nya, sehingga Sei juga mendengar percakapan mereka. Jio sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Sambil menatap ke arah Sei, Jio menjawab bahwa ia tidak punya pacar. Pria itu mengajak Jio untuk bertemu lagi di tempat yang sama seperti kemarin. Siang harinya, Jio telah sampai di tempat janjian. Ia bertemu pria yang kemarin. Pria itu membawa Jio ke cafe Yulo, tempat Jio melamar pekerjaan kemarin. Tapi sepertinya ia tidak diterima. Ternyata pria itu juga bekerja di kafe itu, dan namanya adalah Boknam. Jio baru menyadari hal itu setelah membaca nama Boknam tertulis di apron yang dikenakan pria itu. Boknam mengancam pemilik kafe, jika pemilik tidak mempekerjakan Jio, maka Boknam akan mengundurkan diri. Pemilik pun menerima Jio untuk bekerja di kafenya. Ketika keluar dari kafe, Jio melihat Boknam. Ia lalu menghampirinya. Jio bertanya, kenapa Boknam tidak memberitahukan namanya saat pertama kali bertemu. Kenapa Boknam menghubunginya dan juga mencarikan pekerjaan. Boknam bilang, ia akan menjawabnya setelah Jio menemaninya mengantarkan pesanan. Boknam membonceng Jio dengan motor besarnya. Ketika sampai di tujuan, Jio kembali bertanya, kenapa Boknam melakukannya. Boknam bilang, karena ia menyukai Jio. Jio rasa Boknam telah salah paham. Jio memang tidak punya pacar, tetapi Jio sudah punya suami. Tapi Boknam bilang tidak masalah. Kalau Jio punya suami, memangnya ia tidak boleh punya pacar. Jio terkejut dengan jawaban Boknam. Secara kebetulan, Sei dan rekan kantornya berjalan di seberang jalan. Mereka melihat Jio dan Boknam berdua. Sei menatap mereka tanpa ekspresi. Dan secara kebetulan lagi, Boknam terdaftar di aplikasi Biro Jodoh yang dibuat oleh perusahaan Sei. Boknam mendapatkan rating tertinggi. Di hari pertama Jio bekerja, ia berangkat bersama Sei naik bis. Tempat kerja mereka berdekatan. Siang harinya, teman-teman Jio mengunjungi kafe tempat Jio bekerja. Mereka sangat terpesona dengan ketampanan Boknam. Tidak selang berapa lama, gantian Sei dan rekan kantornya yang datang. Awalnya Mas Anggu yang menjebak Sei untuk mentraktir makanan penutup. Tapi sialnya, malah mereka yang dijebak, karena Sei hanya mau memesan kopi untuk semua orang. Semua rekan Sei memasang muka masam saat minum kopi. Padahal, harga kue tidak begitu mahal. Tapi Sei sangat perhitungan masalah uang. Ia harus menghemat uangnya untuk cicilan rumah yang masih harus ia cicil selama 30 tahun lagi. Saat mereka masih mengobrol, Boknam mendatangi meja mereka dan memberikan kue gratis. Sei dan Boknam memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Sei adalah orang yang rasional. Ia memperhitungkan segala sesuatu secara logika. Sedangkan Boknam adalah orang yang irasional. Malam hari saat pulang kerja, Boknam menghampiri Jio yang sedang menunggu bis di halte. Boknam ingin mengantar Jio pulang. Awalnya Jio menolak. Ia berharap bisa pulang bersama Sei naik bis. Ia mau mengirim pesan kepada Sei, namun ia mengurungkan niatnya. Boknam membawa Jio ke suatu tempat yang tinggi. Dari tempat itu,
Mereka bisa melihat pemandangan kota yang indah saat malam hari. Gio berkata kepada Boknam. Ia merasa tidak nyaman dengan sikap Boknam yang begitu perhatian kepadanya. Gio tidak tahu Boknam sungguh-sungguh menyukainya atau hanya bercanda. Yang pasti itu membuat Gio tidak nyaman. Selain karena Boknam jauh lebih muda, juga karena Gio sudah menikah. Setelah itu, Boknam mengantar Gio pulang, dan Sei melihat mereka berdua berboncengan. Sei menghampiri Boknam ketika Gio sudah masuk ke apartemen. Sei meminta Boknam untuk tidak perlu mengantar Gio lagi naik motor, karena itu berbahaya. Menurut Sei, naik bis lebih aman daripada naik motor. Tapi Boknam berkata, ini terserah dia jika ia mau mengantar Gio naik motor atau tidak. Sei mendapat pesan teks dari rekan kerjanya. Pesan itu berisi daftar keluhan dari aplikasi yang mereka buat. Dari salah satu daftar tersebut, terdapat foto Boknam, dan keluhannya adalah masalah penguntit. Sei lantas menelpon rekan kerjanya, menanyakan detail keluhan atas nama Boknam. Keesokan paginya, Sei meminta tolong Gio untuk membawa kucingnya ke dokter hewan. Sei sangat menyayangi kucingnya. Ia rela menghabiskan banyak uang untuk perawatan kucing tersebut. Sei ingin menyelidiki kasus Boknam. Ia sengaja meminta Gio pergi ke dokter hewan pagi hari. Sei dan satu rekan kerjanya mendatangi kafe Yolo saat Gio tidak ada. Mereka berpura-pura membeli makanan sambil menyelidiki Boknam. Sei melihat tas Boknam dipenuhi dengan alat-alat perbengkelan. Ia lalu bertanya tentang isi tas itu kepada Boknam. Boknam bilang alat-alat itu penting bagi pengendara motor. Ia membutuhkan alat tersebut untuk memperbaiki motornya. Saat melakukan pembayaran dengan kartu, Boknam minta tanda tangan Sei untuk bukti pembayaran. Melihat tanda tangan itu, Boknam bilang kalau tanda tangan Sei sudah ganti. Sei pun mulai curiga, padahal ini pertama kalinya ia tanda tangan di depan Boknam, karena sebelumnya ia membayar dengan uang tunai. Boknam lalu berkata, mungkin ia salah orang. Mereka pun keluar dari kafe. Rekan kerja Sei tidak melihat hal mencurigakan dari Boknam. Motor gede milik Boknam terparkir di depan kafe. Rekan Sei membisikinya, harga motor itu senilai hampir harga sebuah mobil. Saat akan berjalan, kaki Sei tersandung. Ia hampir jatuh dan menyentuh kaca spion motor Boknam. Ia dengan sigap langsung menarik tangannya, menghindari motor mahal Boknam. Ia nyaris harus ganti rugi kaca spion yang cukup mahal harganya. Namun, tiba-tiba ada pengendara motor yang hampir menabrak Sei. Sei pun langsung menghindar, tapi sial, lagi-lagi ia nyaris jatuh menimpa motor Boknam. Mengingat harga kaca spion saja sudah cukup mahal, dengan penuh kekuatan, Sei melompat, melayang di atas motor hingga ia jatuh berguling di lantai. Di waktu yang bersamaan, Gio dan teman-temannya melihat kejadian itu. Mereka sangat syok dengan tindakan Sei. Demi tidak membayar ganti rugi jika ia merusak motor mahal Boknam, Sei rela melukai dirinya sendiri. Sei mendapat banyak jahitan di dahinya. Dokter bertanya penyebab luka di dahi Sei. Gio bingung bagaimana harus menjelaskan kejadian sebenarnya. Akhirnya, Sei yang menjelaskan kalau dia terjatuh karena menghindari motor yang sedang parkir. Perawat dan dokter yang menangani Sei pun menduga-duga. Tidak mungkin Sei menghindari motor tersebut karena motor itu sangat mahal. Padahal kenyataannya memang benar. Semua orang pun tertawa, kecuali Gio. Singkat cerita, Sei bertemu dengan Won-suk di kantornya. Ia masih menyelidiki kasus Boknam. Won-suk bilang kasus itu mirip dengan kasus pengurungan dan pemerkosaan yang terjadi di stasiun Namgang. Pelaku dan korban berkenalan lewat aplikasi online. Pelaku lalu menuntut korban, dan pelaku tersebut belum ditangkap. Pola kejahatan tersebut mirip dengan kasus Boknam. Sei meminta Won-suk untuk menyelidikinya lebih lanjut. Di sisi lain, Gio bertemu dengan orang di kafe.
Orang menunjukkan beberapa model pakaian dalam. Ia memilih satu model yang cocok untuk Gio. Lalu Boknam datang sambil membawa minuman. Ia berkata, Gio lebih cocok memakai warna putih polos. Ia juga bilang, Gio terlihat cantik saat mengenakan baju tanpa lengan. Gio jadi teringat saat Boknam mengikat rambutnya dan bilang, Gio kelihatan cantik kalau rambutnya diikat. Bagaimana Boknam tahu tentang hal itu? Padahal ia belum pernah mengikat rambut dan pakai baju tanpa lengan di depan Boknam sebelumnya. Saat sedang bersih-bersih, Gio mendapat telepon dari Sehi. Sehi memberitahu Gio malam ini akan ada pertandingan bola. Sehi juga bertanya apakah Gio akan pulang naik bis. Gio pun menjawab iya. Gio berbalik bertanya, kenapa Sehi menanyakan hal itu? Sehi berkata, memang sebaiknya Gio naik bis, karena lebih efisien dan juga lebih aman. Sebenarnya, Sehi khawatir kepada Gio setelah menyelidiki kasus Boknam. Tapi, ia tidak bisa mengatakannya secara jujur. Malam hari setelah selesai kerja, Gio duduk di halte bis. Tak lama, Boknam menghampirinya. Ia mau mengajak Gio minum bir bersama. Namun Gio menolak. Ia mau naik bis saja. Boknam tidak sengaja mendengar percakapan Gio dan Sehi di telepon tadi siang. Boknam heran. Kenapa Sehi tidak pernah menjemput Gio? Padahal tempat kerja mereka dekat. Ia juga bilang, suami Gio lebih mementingkan kucing daripada istrinya. Gio juga merasakan hal yang sama. Sehi lebih mementingkan kucing daripada dirinya. Ia akhirnya mau ikut dengan Boknam. Mereka pun pergi ke tempat yang pernah mereka datangin sebelumnya. Sementara itu, Sehi naik taksi mau menjemput kucingnya dari dokter hewan. Ia mendapat telepon dari rekan kerjanya. Rekannya memberitahu Sehi tentang kasus seorang pria yang mengurung seorang wanita. Menurut pamannya yang seorang polisi, pelaku meninggalkan barang bukti berupa sebuah kunci Inggris di TKP, lalu melarikan diri. Sehi jadi teringat kepada Boknam. Boknam selalu membawa kunci Inggris di dalam tasnya. Sehi pun kembali ke halte bis, tempat Gio biasa menunggu bis. Namun, Sehi tidak menemukan Gio di sana. Ia pun mencoba menelpon Gio. Tetapi, ia malah menemukan HP Gio tergeletak di pinggir jalan. Pasti HP tersebut terjatuh saat Gio naik ke motor Boknam. Di sisi lain, Gio dan Boknam mengobrol sambil minum bir. Boknam bertanya kepada Gio, kenapa ia mau menikah dengan Sehi? Gio berkata, ia menikahi Sehi karena Sehi sangat hemat. Ia juga pandai mengatur hidupnya dan punya pekerjaan yang bagus. Boknam mengira orang menikah karena alasan cinta atau takdir. Tapi, setelah mendengar jawaban dari Gio, ia menyimpulkan bahwa ternyata pernikahan itu membosankan. Setelah merenungkannya lagi, Gio menambahkan jawabannya. Ia menikahi Sehi karena orang itu adalah Sehi. Seandainya dengan kondisi yang sama, tetapi orang itu bukan Sehi, Gio tidak akan menikah. Gio tidak mau orang asing meremehkan sebuah pernikahan. Mendengar Gio bilang orang asing, Boknam sedikit tersinggung. Boknam lalu bertanya, jika terjadi sesuatu di sana, apakah suami Gio akan datang menyelamatkannya? Karena kenyataannya, Sehi lebih mementingkan kucingnya. Sejujurnya Gio juga tidak yakin dengan hal itu. Boknam bertanya lagi, lalu kenapa Gio mau menikah dengan suami palsu? Gio kaget. Bagaimana bisa Boknam tahu tentang hal itu? Suasana jadi sedikit tegang saat Boknam mengambil sebuah kunci Inggris dari dalam tasnya, lalu berjalan perlahan mendekati Gio sambil tersenyum sinis. Tiba-tiba saja, entah dari mana, Sehi datang. Ia merebut kunci Inggris dari tangan Boknam lalu membuangnya. Boknam tidak terima dengan perlakuan Sehi.
Ia lalu menggenggam lengan Sehi dengan erat. Sehi minta Boknam melepaskannya, tapi Boknam malah menantang Sehi untuk memukulnya. Sehi bilang ia tidak memukul orang, sayang uangnya untuk ganti rugi. Namun, ia kemudian menendang motor mahal milik Boknam, hingga jatuh dan kaca spionnya patah. Sehi lalu mengajak Jio untuk pulang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan di part 3.